Ya, dalam video kali ini dari topik database management kita akan fokus ke arah SQL comment, SQL CMD atau SQL comment. Ini adalah salah satu bentuk fitur dari MS SQL, Microsoft SQL Server, yang mana Anda tuh bisa mengakses database dengan cara komen. Ini rata-rata beberapa di BMS lain juga ada, punya MySQL pun juga ada, punyanya Postgre juga ada, punya SQL comment juga ada. Tetapi nanti ada beberapa kelebihan-kelebihan yang kita bisa cari dan kita bisa explore bersama. Nah, SQL comment adalah sebuah tools yang disediakan oleh SQL Server untuk menjalankan query ad hoc secara interaktif melalui command prompt. Kenapa Pak command prompt itu perlu ada fitur ini? Karena kadang-kadang kita meremote sebuah komputer server, komputer Windows Server yang ada di sebuah hostingan tertentu, itu kita tidak memiliki UI. Ini biasanya terjadi pada hosting-hostingan yang kita buat. Kalau Anda kata kalian proyekan atau apapun, kalian biasanya umumnya kan pakai Linux. Nah, Anda kata dipakai Linux tersebut pun Anda nge-remote komputer, Anda membuat sebuah file dan lain-lain, itu rata-rata menggunakan CLI. Dan tidak menutup kemungkinan untuk ngurus database, untuk mengelola database-nya itu juga menggunakan CLI. Nah, karena ini Microsoft berbasis Windows, maka kita menggunakan istilahnya bukan CLI, tetapi menggunakan command prompt. Nah, statement-statement itu, statement SQL CMD ini, itu nanti akan menjalankan statement transaction dari SQL. Ya, transaction dari SQL. Oleh karena itu, kita coba untuk mempelajarinya. Nah, untuk dokumentasinya, Anda bisa mencoba untuk melihat dari sini. Transaction SQL-nya itu ada di link ini, SQL CMD-nya ada di link ini. Nah, versi yang terbaru SQL Server 2019 juga ada. Nah, kita lihat. Untuk perintah-perintah CMD ini yang paling banyak ada di sini ya, ada di dokumentasi yang aslinya itu pasti akan lebih lengkap. Nah, kita lihat dari beberapa SQL CMD yang kita bisa kelola, kita bisa lihat bersama, yaitu ada namanya Go, ada namanya Reset, ada namanya CMD, ada namanya Quit, Server List, List, List var, sama Use. Oke, bagaimana Pak menggunakan SQL CMD? Ini paling mudah caranya seperti ini. Melakukan query dengan SQL CMD. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ya, kita lihat dari gambar ini, SQL CMD itu modelnya kayak command prompt. Nah, SQL CMD ini modelnya kayak command prompt, ya, di mana command prompt tersebut kalian tinggal masuk SQL CMD. Di dalamnya di sini akan ada list-list data, list-list action, ya, yang kalian bisa buat. Nah, ini adalah sintak SQL di dalam ini. Jadi contoh, kalian kalau buka database, buka DBMS, kalian kan pasti ngeklik pertama kali database apa yang ingin kalian masukkan. Nah, kalian klik database-nya, diklik, nanti kan keluar nama daftar tabelnya. Nah, untuk ngeklik itu ada scriptnya. Scriptnya namanya pakai use. Ini MySQL juga sama ya. SQL Server juga sama. Kalau nggak salah Postgre juga sama. Kalian bisa cari search seperti itu ya. Sebelum use, ya kan, alangkah baiknya kita mengetahui daftar database. Nah, bagaimana Pak caranya untuk mengetahui daftar database? Ya, kalian bisa googling saja, ya, SQL CMD atau SQL comment list databases SQL Server. Nah, kalian bisa melakukan query atau bisa melakukan pencarian ya. Yang penting kalian tahu ya apa caranya nyari gitu ya. Nah, kuncinya itu di sini tadi ya. SQL comment list. SQL comment kan? Kita kan kepingin tahu SQL comment untuk ngelist database dari sebuah SQL server. Nah, ini ketemu caranya. Ternyata ada select ya kan? Bla 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 from list database sys databases. Ya. Oke, kita coba ya.
Kita coba buat di sini select name, misalkan ya nama ya, kan kita kepingin tahu nama database-nya, databases. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi anggapannya seperti kamu buka SQL, anggapannya seperti ini ya, saya buka saja wis. SQL Management Studio. Anggapannya seperti ini. Sambil menunggu ya. Nah, oh nggak bisa, ini SQL 1. Yang jalan bukan SQL 1. Oke, ouch, bukan direktur PSA S4. Nah, masuk ya. Nah, ini sama dengan apa yang saya lakukan tadi, yang di SQL ini apa yang saya lakukan tadi sama dengan saya tadi login. Nah, SQL CMD ini langsung login. Kenapa kok bisa langsung otomatis login? Karena Windows ini kan sudah terintegrasi bahwa database ini atau sistem database ini adminnya adalah usernya saya ini sendiri. Sehingga saya nggak perlu ketikkan username dan password dari SAS4. Karena kan kita menggunakan Windows, bisa menggunakan autentikasinya Windows. Ya, ini select bintang from ini sama dengan saya ngeklik ini. Saya sama dengan ngeklik ini. Nanti isinya juga sama. Ya, kurang lebih sama. Ini ada yang baru, credit employee Nordwind, ya kan? Report server DB. Ada beberapa database yang database-nya sistem. Nah, ini database-nya sistem muncul semua di sini. Ada master, ada model, MSDB, sama TempDB. Jadi ini adalah sistem database, ini adalah database yang kita kelola. Tapi kalau di sini, karena sistem database, berarti semuanya akan dimunculkan. Jadi ini sama dengan melakukan ngeklik SQL Management Studio, tapi dengan konsul. Ya, sekarang kalau kita mau masuk ke dalam employee, misalkan seperti ini, saya kepengen tahu daftar tabelnya, kan klik seperti ini aja, klik tabelnya. Nah, bagaimana kalau di sini? Nah, kita harus masuk dulu. Ya, apa cara masuk? Pakai use. Use, persisi namanya, employee. Go. Jadi kalau mau masuk, enter, yakin gitu ya, go. Jadi enggak bisa pakai enter gitu aja. Jadi ini ada tulisan change database context to employee. Berarti sekarang fokusnya lingkupnya di CMD ini hanya fokus di bagian database employee. Ya. Lalu isinya. Nah, isi tabelnya bagaimana, Pak? Nah, ini isi tabelnya bagaimana? Nah, ini kita kan memang tidak perlu kalian bisa mencoba mencari list table from database SQL Server. Nah, yang kuncinya kalian tahu clue, tahu cara mencarinya, dan tahu bagaimana cara melakukan memasukkan data query-nya ke dalam ini. Jadi memang nggak perlu dihafal semua, tapi paling nggak kalau kalian sudah punya pandangan seperti ini, maka kalian bisa melihat cara-caranya seperti ini. Nah, ini ada caranya. Ini kalau beberapa contoh dari beberapa tutorial gitu kan ya, bisa menggunakan gini. Nah, select bintang from information schema.tables. Nah, kita coba ya. Select bintang from information underscore schema dot tables. Nah, di sini kelihatan ya. Ini ada tabelnya, yaitu kalau kita lihat di sini, tabelnya hampir mirip ya. Ini adalah DBO departemen, ini DBO departemen, betul kan ya? Dari employee, sama-sama dari employee, ada departemen, ada di log, ada employee, ada project, ada works on. Kurang lebih kayak gitu. Loh Pak, memang kalau mau insert into dan lain-lain bisa di sini, bisa.
Kamu mau select aja bisa, select bintang from employee, go. Nah, bisa keluar, bisa. Sama dengan apa? Sama dengan kamu membuat sintaks query yang ada di sini. Select bintang from employee. Valid object name. DBO. Kita coba ya. Tidak bisa. Harus menggunakan employee. Katanya seperti itu. Nah, hampir sama ya, kayak gini ya. Lebih hampir sama. Cuman enaknya kalau ini kan umum. Dia membuatnya kan umum di sini. Nah, dia membuatnya umum. Di sini kan umum, harus tabelnya apa, DBO-nya skemanya apa, lalu employee-nya apa. Kalau di sini dibuat khusus karena sudah use database employee, jadi otomatis kelihatan semua. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini ada perintah-perintah yang kita bisa lakukan. Nah, apa saja sintaks yang ada atau diakomodasi oleh SQL CMD? Ya, kita bisa menggunakan tanda tanya. Di mana, Pak? Di luar. Ya, ini saya coba keluar. Keluarnya pakai apa? Exit. Nah, kamu kalau mau SQL CMD tanda tanya. Nah, SQL CMD, ya kan? Di sini akan kelihatan versi SQL-nya berapa, lalu apa saja yang kalian bisa lakukan di sini. Ada min D, min L, dan lain-lain. Menjalankan script menggunakan utilitas SQL CMD. Nah, kalian tuh bisa melakukan batch proses atau melakukan salah satu proses yang batch itu apa ya? Sebuah proses yang berurutan dan prosedural. Maksudnya apa, Pak? Contoh sama seperti yang tadi kita sudah lakukan. Misalkan ya, ini batch proses juga, use employee, terus select bintang from information schema tables go. Itu bisa, Pak. Itu jadi batch proses. Jadi sebuah file yang mana nanti ada beberapa sintaks SQL yang bisa kita jalankan. Nah, kita bisa melakukan atau membuat batch proses atau membuat batch sintaks itu menggunakan file notepad. Bisa, Pak? Bisa. Jadi caranya adalah misalkan seperti ini ya. Kita ikutin contoh yang ada di sini saja. Langsung tulis saja use employee go. Berarti kan dia harus masuk dulu, harus dijalankan dulu. Jadi use employee dijalankan dulu, lalu dia ada tulisan select bintang from employee where fname sama dengan John. Nah, terus ngapain, Pak? Di save. Di save di mana? Nah, ini ngikutin yang ada di CMD tadi. Kalau paling gampang sih ini. Nah, misalkan ini CMD-nya ada di C user HP. Berarti saya cari C user HP, lalu soal 1 misalkan .txt. Nah, ini adalah batch proses. Ini bisa banyak, Pak. Kamu mau tambah-tambahin bebas. Ya, ini kalau di sini contohnya SQL script.SQL. Loh, Pak, harus pakai SQL. Sembarang. Kamu mau pakai SQL, mau pakai teks bisa, asal sintaks di dalamnya adalah SQL. Ya. Ya apa, Pak, caranya untuk menjalankan tadi? Nah, kalian lakukan ini di CMD. Nah, sebentar, saya kecilkan, saya ikutin yang ada di sini. Set SQL CMD server artinya apa? Kamu mau mengarahkan SQL server CMD ini ke mana? Localhost lah atau ke IP yang lain. Ini ceritanya kan menggunakan komputer saya sendiri. Ini ngeset environment-nya. Lalu SQL CMD ya min I. Min I ini apa, Pak? Kalian bisa baca ada di ini SQL CMD yang tutorial tadi. Kamu bisa Ctrl F min I.
Nah, di sini kamu bisa lihat main I ini apa. Input file. Identifikasi the file constant of a batch SQL statement or a storage procedure. Nah, bisa. Ya, nanti bentuknya bisa seperti ini. C file name atau C folder file name ataupun kamu tembak dari sebuah jaringan. Itu bisa. Ya, ditembak dari sebuah jaringan pun ini benar ya sintaks ini ya. Oleh karena itu main I kita coba buka PPT-nya tadi supaya nah terus nama file tadinya misalkan tadi soal. Nah ini Pak, kenapa kok otomatis bisa? Ini caranya tadi adalah soal terus saya tag. Kenapa bisa? Karena di dalam C user HP tadi kan ada soal satu tuh teks tadi. Nah ini min O itu apa? Kita lihat dari dokumentasi. Minus O itu output file. Jadi kalau kamu melakukan sebuah sintaks di dalamnya ini adalah query, ini kan query. Harapannya hasil query-nya nanti dimasukkan ke dalam SQL output. Pak, kalau nggak pakai main O gini apa yang terjadi? Bisa jalan nggak? Coba aja. Jalan. Ya. Jadi SQL CMD min I soal teks, soal satu teks tanpa kalian taruh di dalam file itu bisa mengeluarkan, tapi mengeluarkannya bentuknya layar. Nah, di sini kan tidak enak ya. Di sini kamu mesti copy, klik kanan copy kan susah ya. Oleh karena itu kamu bisa membuat dia langsung otomatis masuk ke dalam SQL output. Soal output ya. Nah, satu teks. Tuh, tidak akan keluar apa-apa. Apakah ini jalan? Mestinya jalan. Kalau kepengen tahu jalan atau enggak, pakai echo. Error level. Dia ngecek error levelnya 0, berarti enggak ada. Ya. Jadi kepengen tahu kan sintaksnya tadi errornya gimana. Nah, mau tahu hasilnya, kamu bisa dir, kamu cek namanya tadi ada enggak muncul enggak? Soal output 1. Oh, ada ini nih, kelihatan ya. Soal output 1. Hasilnya gimana? Kamu boleh pakai notepad soal output 1 enter. Nah, otomatis buka notepad. Jadi kalau kamu CMD, kamu tulis notepad, itu langsung otomatis buka notepad. Ini sama dengan apa yang tertulis tadi di sini. Ini versi yang di dalam notepad, ini versi yang bukan di dalam notepad. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Ini sama seperti yang saya peragakan tadi di depan kelas. Bagaimana Pak? Ini kan terkait dengan keamanan, terkait dengan security, terkait dengan kejaminan. Apakah backup bisa Pak? Bisa. Nah, pada dasarnya apapun yang ada di dalam SQL Management Studio ini, kita bisa melakukan secara command prompt. Ya, cuman tingkat keribetannya aja. Kita kan bisa klik. Kalau di sini kita harus tahu parameter-parameternya. Ini salah satu contoh yang paling gampang adalah full SQL Server Backup. Adalah yang pertama kali ada sintaks namanya backup database, nama database kepada siapa? To disk, kepada sebuah file yang filenya diarahkan di c adventurework.bak. Let's go. Kalau mau diferensial, masih ingat ya kemarin ya, backup bisa backup full, bisa backup diferensial. Itu caranya tinggal with diferensial. Tinggal ditambahi parameter with diferensial. Masih ingat ya kemarin ya, kalian pakai backup, backupnya bisa dikasih password, bisa di encrypt pakai password. Bisa ditulis dengan with password. Kalau kalian kepengen ada progress bar statusnya, itu bisa ditulis with status. Jadi seakan-akan nanti ada fungsi yang kalian bisa backup supaya ada animasinya untuk statusnya dia supaya kelihatan. Ya, kita coba ya. Nah, ini menarik ini. Caranya gimana Pak? Nah, ini apakah nulis langsung di sini backup database? Nggak bisa ya. Ini karena backup nggak ada. Berarti ini harus di dalam SQL command. Nah, sintaks-sintaks ini ada di dalam SQL command. Loh Pak, kan tadi ada batch. Iya, ini kan belum jadikan batch file. Ya, ini untuk sementara nulis gini dulu aja, backup database employee. Tadi kan ceritanya kita punya database employee. To this, misalkan C, ya kan? Oh ya, employee.bak, misalkan. Ini kan? With status. Nah, di sini kelihatan. Nah, ini ya. Kelihatan ya?
Nah, nanti ada 12%, ada 22%, bla 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 bla. Biasanya dia akan ada 10% ininya. Bapak kalau backupnya file employee kan sedikit ya, jadi ya nggak ada ngefeknya, nggak ngefek. Proses 320 page file on one page dan lain-lain. Ini kelihatan. Jadi kecepatan prosesnya berapa dan lain-lain. Kalau kita lihat hasilnya, ya yang paling mudah adalah kita buka My Komputer, diletakkan di drive C, di sini emp.bug, ini kelihatan. Kalau kita buka, kira-kira bug bisa dibuka atau enggak ya? Mestinya sih enggak bisa. Visual Studio Code dia tetap nggak bisa hancur karena file bug adalah file encrypted, sama seperti file yang kalian pernah buat file bugnya menggunakan SQL Management Studio, sama, hanya bedanya ini kita gunakan CLI. Nah, ya, oke, kita lanjutkan. Berarti ini kalian bisa cari-cari ya, kalian bisa explore nanti di sini. Ini ada namanya mirror, berarti bisa dikatakan bahwa kamu bisa mengcopy dari backup tersebut di mirror kemana, ya kan? Dan dipindah ke drive yang berbeda. Nah, ini kalau mau parameternya bisa banyak juga bisa. Ada formatnya, ada passwordnya, dan lain-lain. Jadi width-nya ini bisa banyak. Nah, bagaimana Pak kalau kita menggunakan SQL command dengan batch file? Nah, ini bisa. Tadi kan kita sudah bisa menjalankan bagian ini ya. Kayak gini-gini kan kita bisa jalankan bersama. Ya, bagian yang ini tadi loh, nak. Nah, bagian yang ini ya. Tapi ini kan bentuknya satu-satu, kamu harus ketik satu-satu. Nah, sekarang ya apa caranya? Kamu one line, SQL command gini, one line. Saya exit dulu ya. Saya punya SQL command bla 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 bla, ada file. Filenya isinya tadi ini langsung di enter, langsung bisa jalan semua. Itu batch file. Gimana Pak caranya? Ini. Ya. Sama seperti sintaks tadi. Backup database, nama database to disk. Nama path-nya dan nama filenya. Lihat ini. Backup database, nama database. Loh, Pak, ini apa? Sintaks apa? Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. To disk sama dengan ini. Loh Pak, ini nggak ada path-nya, nggak ada C-nya, kan nggak ada draft letter-nya. Ini draft letter-nya. Apakah bisa? Bisa. Tanpa draft letter, file backup akan masuk ke dalam file instalasi SQL Server, yaitu C, kalau di tempat saya ya, C program files SQL Server, MS SQL Server versi 12 karena 2014, lalu MS SQL Backup. Tapi kalau kalian mau ngikutin yang sama seperti di depan tadi, kalian bisa tambahin path. Loh, apa ini Pak? Path. Nah, nanti kita jelaskan. Ada sintaks-sintaks seperti PHP, ya kan, mirip seperti PHP. Ini adalah nama variabel. Hah? Variabel? Bisa dikasih variabel? Bisa, sama seperti argumen-argumen seperti itu. Ada variabelnya. Oke. Nah, kita lihat, kita lanjutkan dulu aja. Nanti ada penjelasannya di belakang. Apabila kita membuat suatu command prompt dan ketikan berikut, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, ini lihat. SQL command min E. Min E itu berarti kalian bisa nanti cek ya. Nanti ada di dokumentasinya di sini. Terus I, input. Inputnya dari mana? Backup SQL. Loh, dari mana Pak backup SQL? Dari sini ya. File ini tadi semuanya disimpan dengan nama backup SQL. Nah, ini ada min v, parameter v. Lalu ada tulisan db employee. Berarti tulisan db ini sama dengan tulisan ini harusnya sama. db. Berarti nanti di sini tulisannya berubah menjadi backup database employee to disk sama dengan petik employee.bug. Enter kurung tutup. Ya. Lupa ada path. Ya, berarti untuk ini ya. Untuk path ini. Berarti path ini di mana, Pak? Misalkan contoh di latihan SQL ini. Maunya seperti ini. Berarti nanti filenya ada di latihan SQL slash nama filenya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini kok bisa Pak bentuk-bentuk seperti ini karena min v. Kita lihat penjelasannya. Jadi sintaksis di atas itu mengubah tulisan yang ini tadi ya, atau tulisan yang ada di konsolnya saya tadi itu bisa masuk ke dalam file dan bisa masuk jalankan batch file. Min E itu artinya secara SQL Server terdiri atas
trusted connection. Jadi ya menggunakan login yang ada di situ. Oke. Lalu main ini input v ya ini. Main v atau slash v itu artinya variabel. Berarti misalkan main v variabel something, berarti nanti di dalamnya filenya tadi kita memparsin sebuah variabel yang nanti bisa parameternya something. Kayak gitu ya. Nah, ini arahnya seperti ini kira-kira. Oke. Nah, ini hasilnya. Kalau kalian tadi tanpa pakai driver pad, akan hasilnya seperti ini. Kalau ada error seperti ini, misalkan ada error MSG 156 bla bla bla, ini biasanya ada error sintaks yang ada di line 1. Nah, kalian kalau dibuka muncul seperti ini. Kira-kira tahu enggak kenapa alasannya? Nah, kelihatan ya bahwa ada typo. Di mana typo tulisan backup itu tulisannya salah. Bakcup tulisannya ya. Ini ada salah ini, salah ketik di sini. Berarti diganti ya. Berarti kalau ada typo dia akan munculkan error seperti ini. Ya, jadi jangan kaget. Tenang saja kalau ada apa namanya kita dibantu sekali ya. Kita sangat-sangat dibantu sekali dengan sintaksis yang ada di sini. Kita dibantu line berapanya kelihatan. Lalu kalian juga bisa membackup dengan logical device. Masih ingat dia kemarin logical device? Ya kan sama seperti yang kita buat di bagian sini ya, Nak ya. Kemarin saya taruh mana logical device-nya? Nah ini. Ini adalah logical device, backup device. Kamu bisa properties, kamu bisa lihat di sini. Ya. Oke. Nah. Di sini adalah logical device. Nah, ini ada helpernya juga, Microsoft ada helpernya juga. Oke. Jadi kalian bisa membuat seperti backup device atau pakai logical device seperti ini. Caranya tinggal backup di database, terus nama database-nya to, backupnya kemana. Oke. Sintaksis SQL-nya, kalau untuk restore, ya kurang lebih sama dengan sintaksis yang kalian bisa cari di Google dimanapun. Restore database adventure work, ya kan, from this. Ya kan, kalau misalkan ini file seperti ini, kalau kalian pakai backup device yang pakai logical device, caranya seperti ini. Jadi mengembalikan hal ini tadi. Oke, yang penting namanya harus sama ya. Nah, apakah harus menggunakan file? Pada dasarnya kita bisa melakukan batch study tanpa file. SQL CMD itu punya argumen namanya min-d. Nih contohnya. SQL CMD min-d ini berarti artinya database min-d ini. Nama databasenya Adventure World 2012. Lalu query-nya apa? Select first name bla 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 bla. Nah, yang lain. Nah, min-d ini khusus untuk mengarahkan ke dalam database. Nah, di sini ada keterangan important don't use Go terminator in this query. Jadi kalau bagian query di sini kita tidak bisa menggunakan Go. Kenapa? Nah, kalau kita lihat esensinya Go command itu batch terminator. Memang untuk tujuannya untuk berhenti batch terminator ya, untuk pemberhentian ya. Ini ada SQL, ada sintaks, ini berhenti di sini. Nah, ternyata kalau kita ketahui Go sama titik koma, semikolon ini kan titik koma, ya, adalah sebuah dia Go atau command ini bukan merupakan bagian part dari transaction SQL language, sehingga memang nggak cocok kamu letakkan di situ. Ya, sehingga kalian gunakan semikolon saja. Makanya di sini terlihat bahwa ini execute a query with SQL statement start and then immediately exit SQL CMD.
multiple semicolon. Jadi bisa kamu titik koma, titik koma, titik koma, titik koma untuk membedakan atau menstop atau mendelimited query-query yang akan dieksekusi. Jadi kayak dibagi query-nya batasnya sampai mana, dibagi berdasarkan simbol titik koma. Oke. Nah, nih contohnya. Misalkan kalian ingin melakukan select bintang from employee tanpa file, ya bisa. Ya kan? Kalian cek dulu lah database-nya employee itu di mana. Oh, di database ini. Nanti ya kalian jalankan seperti ini, SQL cmd min d employee min key select bintang from employee, kan muncul seperti ini. Ya, ini lebih simpel lagi. Ya kalian nggak perlu nunggu SQL Management Studio bla bla bla, kalian tinggal sintaks ini beres. Lebih light ya. Jadi andai kata kalian merasa, Pak mohon maaf SQL server saya lemot dan lain-lain, ya enggak apa-apa install SQL server tanpa Management Studio. Kalian cukup menginstal SQL CMD. Sehingga kalian kalau mau melakukan pekerjaan apapun, mau query apapun, bisa melakukan melalui konsol dan filing. Ini kan konsol saja tanpa file. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kalian bisa lakukan latihan-latihan yang ini. Oke, ini salah satu buatlah file batch, yang mana file batch tersebut berfungsi untuk mengeksekusi file latihan 1, yang mana latihan 1 berisi menampilkan data ini. Nah, lalu yang kedua, migration data. Kalau kalian pernah belajar Laravel atau berbagai macam framework, ada namanya migration. Migration itu berarti kalian membuat database baru, habis membuat database baru, membuat tabel baru atau struktur tabel baru. Kan? Dengan menggunakan hal-hal yang ada di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih.